Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Hasanah dengan NIM 201230114. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Usul Fiqh, dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI, dengan judul materi lafaz dari segi penunjukan hukum atas dilalah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Di sini lafaz merupakan dasar dalam memahami hukum Islam karena dalam Al-Quran dan Sunnah disampaikan melalui lafaz. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dilalah itu penting untuk mengetahui cara lafaz menunjukkan hukum sehingga penetapan hukum syariat dapat dilakukan secara tepat. Nah, maksudnya dalam ilmu usul fiqh itu lafaz itu memiliki peran yang sangat penting karena dalam Al-Quran dan hadis disampaikan dalam bentuk lafaz atau kata-kata. Dari lafaz tersebut, para ulama memahami maksud syariat sehingga dapat menetapkan suatu hukum. Nah, namun tidak semua lafaz itu memiliki makna yang dapat dipahami secara langsung. Ada lafaz yang maknanya jelas dan juga yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. Nah, oleh karena itulah diperlukan pembahasan mengenai dilalah, yaitu bagaimana suatu lafaz itu menunjukkan makna atau hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan memahami dilalah, seseorang tidak hanya membaca teks Al-Quran atau hadis secara harfiah, tetapi dia juga mampu memahami maksud yang sebenarnya sehingga penetapan hukum ini menjadi lebih tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana konsep dilalah menurut aliran mutakalimin atau jumhur yang meliputi dilalah al-mantuq dan dilalah al-mafhum. Yang kedua, ada rumusan masalah yang bagaimana implikasi perbedaan konsep dilalah antara aliran Hanafiyah dan mutakalimin dalam proses penetapan hukum. Nah, dari dua rumusan masalah ini menjadi fokus utama pada pembahasan materi saya pada kali ini. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan pembahasan. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui konsep dilalah menurut pandangan aliran mutakalimin. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mengetahui implikasi perbedaan konsep dilalah antara aliran Hanafiyah dan mutakalimin dalam menetapkan hukum Islam. Nah, dengan memahami kedua tujuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa setiap aliran itu memiliki metode yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan maksud syariat secara benar. Nah, selanjutnya masuk pada kajian teori. Nah, di dalam pandangan mutakalimin, dilalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dilalah al-mantuq, yaitu makna yang dipahami secara jelas secara langsung dari lafaz yang diucapkan. Dengan kata lain, hukum dapat diketahui secara jelas melalui bunyi teks yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah dilalah al-mafhum, yaitu makna yang dipahami dari sesuatu yang tidak disebutkan secara langsung dalam lafaz, tetapi dapat dipahami melalui isyarat atau pemahaman terhadap konsep kalimat. Nah, sementara itu, menurut aliran Hanafiyah, pembagian dilalah itu lebih rinci, yaitu terdiri dari 4 macam. Ada ibarah al-nas, terus ada isyarah al-nas, yang ketiga ada dalalah al-nas, dan yang keempat iktida al-nas. Nah, walaupun pembagian antara Hanafiyah dan mutakalimin ini berbeda, tetapi keduanya tetap menjadi landasan penting dalam proses istinbat hukum atau penggalian hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada dalil yang menunjukkan lafaz terhadap hukum dilalah, yaitu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzal unsayain. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, ayat ini menunjukkan adanya penunjukan lafaz terhadap hukum secara langsung. Dari lafaz inilah
para ulama memahami ketentuan pembagian warisan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum faraid atau hukum waris dalam Islam. Nah, selain makna yang tampak secara langsung, para ulama juga dapat mengambil makna melalui metode dilalah sesuai dengan pendekatan yang digunakan masing-masing aliran ushul fiqh. Baik, selanjutnya masuk ke dalam contoh kasus. Nah, ini misalnya nih terdapat sebuah kasus mengenai pembagian harta warisan yang dimana dalam sebuah keluarga ini memiliki anak laki-laki dan perempuan. Nah, dalam menyelesaikan kasus tersebut, jadi seorang ahli fikih ini tidak hanya membaca ayat secara tekstual, tetapi dia juga memahami penunjukan lapas yang terdapat di dalam ayat tersebut. Nah, itu melalui konsep dilalah nih tadi. Nah, berdasarkan usul fiqh, solusi yang diberikan adalah membagikan harta sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di dalam ayat tadi. Nah, yaitu bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nah, jadi analisis ini kan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dilalah ini kan sangat penting karena membantu para ulama memahami maksud syariat benar sehingga hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, menurut analisis saya sendiri, konsep dilalah ini membantu kita memahami bahwa setiap lapas dalam Al-Quran itu memiliki penunjukan hukum. Nah, dalam kasus warisan, lapas pada Quran surah An-Nisa ayat 11. Nah, ini kan menunjukkan hukum secara jelas sehingga kita tidak menimbulkan keraguan dalam membagikan harta warisan. Meskipun metode pemahaman ulama itu ada yang berbeda-beda, tetapi tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk menetapkan hukum sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk solusi berdasarkan usul fiqh, nah penyelesaian kasus ini adalah membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam ayat Al-Quran tadi. Nah, dengan adanya penetapan hukum ini kan didasarkan pada penunjukan lafaz Al-Quran sehingga sudah jelas menjadi dasar bagi para ulama untuk menetapkan hukum warisan dalam Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasan yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.